Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dosen pengampu kita dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 hari ini akan menyampaikan materi sistem akuntansi bab sistem pengeluaran kas atau bab 11. Lalu selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami. Lalu izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Renjiro Nathanael dengan NPM Mahir 014. Lalu ada rekan saya Muhammad Hisyam Nafis dengan NPM Mahir 312. Lalu ada rekan kami lagi Sri Fatah Dewan Darumahasin dengan NPM Mahir 009. Lalu ada Ardan Setiawan dengan NPM Mahir 011. Lalu ada Subhana Kiki dengan NPM Mahir 019. Lalu mari kita lanjut ke materinya. Lalu yang di bab pertama sistem pengeluaran kas dengan cek. Jadi di sini pengeluaran kas dilakukan dengan cek yang dengan transaksi besar, sedangkan transaksi kecil menggunakan dana kas kecil atau fluctuating fund balance system annual system. Lalu ada manfaat-manfaat menggunakan cek, yaitu memastikan pembayaran diterima oleh pihak yang benar, cek atas nama. Lalu yang kedua melibatkan bank dalam pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi dan keandalan. Lalu ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada dokumen bukti kas keluar atau perintah pengeluaran kas dan dokumen sumber pencatatan utang. Lalu ada cek, yaitu cek atas nama yang lebih aman atau cek atas unjuk yang lebih fleksibel. Lalu ada permintaan cek yang diajukan oleh fungsi yang membutuhkan pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada prosedur dan peran fungsi dalam pengeluaran kas. Yang pertama ada prosedur pengeluaran kas ada dua. Yang pertama tanpa permintaan cek, yaitu untuk transaksi pembelian barang, dokumen pendukung seperti faktur, langsung diproses oleh bagian utang. Lalu yang kedua ada dengan permintaan cek, untuk transaksi non-pembelian, misal jasa. Fungsi terkait mengajukan permintaan cek ke bagian utang. Lalu ada fungsi-fungsi yang terlibat. Yang pertama ada fungsi memerlukan pengeluaran kas atau mengajukan permintaan cek. Lalu ada fungsi kas yang mengisi, mengotorisasi, dan mengirim cek. Lalu ada fungsi akuntansi yang mencatat transaksi dan memverifikasi dokumen. Lalu yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern yang melakukan audit kas dan rekonsiliasi bank. Lalu yang terakhir ada catatan akuntansi, yaitu menggunakan jurnal pengeluaran kas juga dan register cek untuk mencatat transaksi. Selanjutnya yaitu bahkan alir dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar tersebut dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal persediaan pada debit, kemudian bukti kas keluar pada kredit. Lalu bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam register cek. Akun yang didebit dan dikredit dalam register cek ini yaitu bukti kas keluar yang dibayarkan pada debit, lalu kas pada kredit. Kemudian ada bahkan alir dokumen one-time voucher payable sistem dengan actual basis. Jadi dalam voucher payable system accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan jurnal persediaan pada kas, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Kemudian ada bahkan alir dokumen build-up voucher payable system. Jadi dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat mencakup beberapa faktur dari pemasok yang sama. Sistem build-up voucher payable ini digunakan untuk pembayaran berkala kepada kreditur. Misalnya setiap tanggal 1 untuk pembelian dari tanggal 2 sampai 30 bulan sebelumnya. Bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan faktur yang terima selama periode tersebut, lalu mencatatnya dengan jurnal persediaan pada kas, bukti kas keluar yang akan dibayarkan pada kredit. Pada tanggal pembayaran, bukti kas keluar dilampiri dokumen pendukung
seperti order pembelian, laporan penerimaan, atau faktur. Kemudian diserahkan ke bagian kasa. Pada bagian kasa membuat cek dan mengirimkan ke pemasok disertai bukti kas keluar sebagai remittance advice. Setelah itu dilunasi, dokumen diserahkan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada debit, lalu kas pada kredit. Dokumen dalam sistem dana kas kecil. Nah, yang pertama itu ada bukti kas keluar. Nah, fungsinya itu pemerintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas. Nah, penggunanya itu di saat pembentukan dana kas kecil, lalu saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua itu ada cek. Umumnya digunakan untuk menarik dana dari bank sebagai sumber dana kas kecil. Dan yang ketiga itu ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, fungsinya itu digunakan oleh pemakai untuk meminta dana kas kecil, berfungsi sebagai bukti pengeluaran kas oleh pemegang dana kas kecil. Nah, arsip itu disimpan oleh pemegang dana kas kecil diurut berdasarkan nama pemakai. Ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, fungsinya itu dibuat oleh pemakai untuk mempertanggungjawabkan pengguna dana. Nah, lalu dilampiri dengan dokumen pendukung pengeluaran. Nah, perlakuan menurut sistem, impress system disimpan oleh pemegang dana sebagai arsip sementara. Dan yang kedua itu tidak dicatat dalam buku akuntansi. Nah, menurut fluctuating fund balance system diserahkan kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang terakhir itu ada permintaan pengisian kembali ke dana kas kecil. Nah, ini itu digunakan untuk meminta pengisian kembali jumlah dana kas kecil untuk yang telah terpakai. Itu ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, yaitu yang pertama jurnal pengeluaran kas. Ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Nah, yang kedua itu ada register cek. Nah, register cek ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, jurnal pengeluaran dana kas kecil ini untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi penerbitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Nah, selanjutnya itu ada fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Nah, yang pertama itu ada fungsi kas. Nah, dalam sistem dana kas kecil, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, yang kedua itu ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab ada 5. Yang pertama itu pencatatan pengeluaran dan kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua itu pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga itu pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat itu pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima itu ada pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluaran cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pemegang dana kas kecil.
Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat itu ada fungsi memerlukan pembayaran tunai. Ya, yang terakhir itu ada fungsi pemeriksa interest. Dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dalam catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Lalu ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, pada bagian utang membuat jurnal pencatatan pembentukan dana kas kecil itu jurnalnya itu adalah dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu pada bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat semua pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang kedua, untuk sistem on time voucher dengan cash basis, pencatatan hanya pada jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, beban atau pengurangan persediaan dicatat di buku pembantu. Unsur pengendalian internal. Di sini ada banyak ya. Yang pertama, semua penerimaan kas disetor penuh ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Pengeluaran kecil yang tidak bisa dilakukan dengan cek dilakukan melalui impres sistem atau kas kecil. Manfaatnya yaitu transaksi kas bisa direkonsiliasi dengan catatan bank. Cek mencegah penyalahgunaan karena hanya penerimaan sah yang bisa mencairkannya. Bank sebagai pihak luar ikut mengawasi pengeluaran. Pengendalian internal untuk menjaga keamanan dan keandalan transaksi kas. Pemisahan tugas. Transaksi pengeluaran kas harus melibatkan lebih dari satu fungsi seperti pembelian, penerimaan barang, akuntansi, dan kas untuk menciptakan check and balance. Otorisasi. Setiap pengeluaran kas dan perubahan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketiga, pencatatan yang akurat. Pencatatan transaksi harus berdasarkan bukti kas keluar yang telah diotorisasi dan dilengkapi dokumen pendukung. Yang keempat, perlindungan kas. Saldo kas harus disimpan dengan aman dan diberi cap pada dokumen setelah transaksi selesai untuk menghindari penyalahgunaan. Rekonsiliasi bank. Rekening koran bank digunakan untuk memverifikasi ketelitian catatan kas oleh fungsi yang independen. Pembayaran dengan cek atau transfer. Semua pengeluaran kas harus dilakukan melalui cek atas nama, hanya bisa dicairkan oleh penerima yang tercantum, atau transfer antar rekening untuk memastikan dana sampai ke tujuan yang sah dan menghindari penyalahgunaan. Dana kas kecil atau impres sistem. Pengeluaran kas dalam jumlah kecil menggunakan dana kas kecil yang dikelola dengan sistem impres saldo tetap. Pengisian kembali hanya dilakukan sebesar pengeluaran yang telah dibuktikan dengan dokumen. Rekonsiliasi bank oleh pihak independen. Rekening koran bank atau bisa disebut dengan bank statement digunakan untuk memverifikasi catatan kas oleh fungsi internal audit yang tidak terlibat dalam pencatatan atau penyimpanan kas guna memastikan akurasi. Perhitungan fisik kas atau disebut dengan kas count dilakukan secara berkala untuk mencocokkan kas fisik atau uang tunai di tangan dan dana kas kecil dengan catatan akuntansi mencegah penyelewangan. Yang terakhir, asuransi untuk kas. Kas dalam jumlah besar yang disimpan di perusahaan atau bisa disebut dengan cash in safe atau dalam perjalanan atau cash in transit sebaiknya diasuransikan untuk mitigasi risiko pencurian atau perampokan. Dampak cancelled check. Jika bank mengembalikan cancelled cek yang telah dicairkan, dokumen ini digunakan sebagai bukti pendukung pengeluaran kas. Jika tidak, perusahaan memerlukan kwitansi dari penerimaan pembayaran sebagai bukti transaksi. Jenis sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem dibagi menjadi yang pertama, account payable system atau disebut dengan berbasis utang, voucher payable system atau bisa disebut dengan berbasis voucher,
dengan 3 variasi, yaitu on time voucher atau bisa disebut dengan basis kas atau akrual, dan terakhir build up voucher atau bisa disebut dengan akumulasi transaksi kecil. Jenis sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem dibagi menjadi yang pertama account payable system atau disebut dengan berbasis utang, voucher payable system atau bisa disebut dengan berbasis voucher dengan 3 variasi, yaitu on time voucher atau bisa disebut dengan basis kas atau akrual, dan terakhir build up voucher atau bisa disebut dengan akumulasi transaksi kecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Yang dimana yang pertama-tama itu permintaan pengeluaran dana kas kecil dimulai oleh pemakaian dana kas kecil yang membutuhkan uang tunai untuk keperluan operasional kecil, seperti biasanya membeli sebuah ATK. Seterusnya itu pemakaian mengisi formulir permintaan pengeluaran kas kecil atau PPPKK dan melampirkan dokumen pendukung, misalnya nota pembelian. PPPKK beserta lampiran diserahkan ke pemegang dana kas kecil. Yang kedua yaitu seterusnya itu pemeriksaan oleh pemegang dana kas kecil, yang dimana pemegang mengecek kelengkapan dan validitas dokumen pendukung. Jika tidak lengkap, yang discretion atau dikembalikan ke pemakai untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, mereka akan mengeluarkan uang tunai dan mencatat transaksi dalam buku kas kecil. Selanjutnya yaitu ada pertanggungjawaban dana kas kecil, yang dimana setelah dana digunakan, pemakai mengumpulkan bukti pengeluaran, misalnya nota pembelian asli, dan mengisi formulir 3PKK kembali untuk mempertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada bukti dan formulir diserahkan ke pemegang dana kas kecil. Selanjutnya itu ada rekapitulasi dan pengajuan pengisian kembali, yaitu pemegang mengelompokkan semua bukti dan dokumen yang dipertanggungjawabkan, lalu membuat dokumen pendukung kas atau DPK. Biasanya DPK dan 3PKK ini dikirim ke bagian keuangan atau BPK untuk pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya ada pengisian kembali dana kas kecil, yang dimana berdasarkan DPK, bagian keuangan mengeluarkan dana baru untuk mengisi kembali kas kecil sesuai total pengeluaran yang sebelumnya udah dikeluarkan. Biasanya proses ini menutup siklus kas kecil dan kas siap digunakan kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian prosedur pengisian kembali dana kas kecil, yaitu pertama-tama kita langsung saja untuk pemegang dana kas kecil, yaitu langsung diteruskan untuk memulai dengan membuat permintaan atau pengisian kembali dana kas kecil atau bisa PP3K. PP3K ini dilampiri dengan dokumen pendukung atau DP dan bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK yang sebelumnya telah dicatat oleh bagian tersebut. Seluruh dokumen ini biasanya dikirim ke bagian utang. Nah, bagian utang akan menerima dokumen dari pemegang kas kecil dan melakukan pemeriksaan. Jika sudah sesuai, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK untuk melakukan pembayaran pengisian kembali. Biasanya dokumen BKK ini juga dilengkapi dengan PP3K dan BPKK dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya ada pengeluaran yang diteruskan pengeluaran dana, yang dimana cek dikeluarkan berdasarkan BKK. Selanjutnya itu ada cek diluangkan ke bank untuk bisa dijadikan menjadi dana tunai diterima oleh pemegang kas kecil. Nah, pemegang kas kecil ini menyimpan kembali uang tunai yang sudah digunakan pada periode berikutnya. Setelah itu ada arsip dan pencatatan, yang dimana arsip dan pencatatan ini biasanya satu rangkap dengan dokumen BPKK, PP3
PP3K, dan DP diarsip oleh pemegang kas kecil. Nah, satu rangkap lainnya dikumpulkan oleh bagian utang untuk dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari proses pengisian dana kas kecil, yang dimana proses pembalian dana kas kecil itu yang pertama ada bagian kasa, yang dimana bagian kasa ini menerima dokumen lengkap seperti BKK, PP3K, dan BPKK, dan DP. Biasanya mengisi cek sesuai nilai pengisian, lalu meminta tanda tangan pejabat yang berwenang. Setelah dicek dan ditandatangani, bagian kasa akan memberikan cap lunas pada BKK. Nah, untuk mencatat nomor cek di BKK, biasanya itu akan menyerahkan dokumen tersebut untuk arsip dan proses berikutnya. Setelah itu ada bagian jurnal, yang dimana bagian jurnal ini akan menerima dokumen dan mencatat dalam register cek. Nah, dokumen ini biasanya dicatat mencakup BKK, PP3K, BPKK, dan DP. Setelah dicatat, dokumen tersebut diarahkan ke bagian berikutnya atau diarsipkan jika sudah selesai. Nah, di bagian kartu biaya, biasanya itu menerima PP3K dan BKK. Lalu untuk mencatat biaya-biaya ke dalam kartu biaya sesuai klasifikasi akun. Nah, ini penting untuk melacak biaya per aktivitas atau departemen. Biasanya setelah dicatat, prosedur dinyatakan selesai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.